dia juga cari jalan untuk bisa menyalurkan hasil dari kerajinannya. Masya Allah Bu, itu sebenarnya yang poin pentingnya ya. Jadi nggak hanya nggak hanya bikin, tidak hanya mengumpulkan, tapi juga sampai dari hulu ke hilir gitu ya Bu ya. Ngapain sih ngumpul-ngumpulin, emang aku pemulung, segala niat baik belum tentu dianggap baik. Kompleks itu kan biasanya udah ada bagian Petugas, buang sampah, bagian petugas sampahnya keamanan, udah datang. sendiri-sendiri gitu. Kalau kita ibu-ibu kan mendengar ada nilai ekonomi, nah pasti kan bangkit kan. itu ciri khas ibu-ibu deh pasti kan. Kalau dulu keluar rumah kita dandan, sekarang rumahnya yang didandanin. Kita rumahnya didandanin. Betul, gitu. betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya teman-teman Aksi Hidup Baik pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya selamat datang kembali di acara yang sangat spesial pada hari ini, yaitu adalah gelar wicara Ibu-Ibu Kota mengangkat cerita Aksi Hidup Baik Perempuan Penggerak Jakarta. Bersama saya Putri Dwi Andari, tentunya saya tidak sendiri pada hari ini. Saya sudah ditemani oleh sosok-sosok ibu-ibu kota dan tentunya penggagas dari ibu-ibu kota itu sendiri. Ada Ibu Ferry Farhati. Selamat sore Ibu Ferry Farhati pada hari ini. Alhamdulillah sehat. Apa kabarnya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Dan juga tentunya ini ya salah satu sosok dari ibu-ibu kota yang akan kita ngobrol-ngobrol langsung ya Ibu Ferry ya nanti ya dengan Ibu Rara. Hai Ibu Rara, apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik, sehat, semangat. Sehat, semangat selalu. Tentunya semangat karena Ibu pakai sneakers. Pasti lincah gerakannya ya Ibu ya. Oke, Ibu Rara ini merupakan sosok yang sangat kreatif, berpengetahuan luas dan juga ini beliau merupakan ketua PKK RW anggota Dekranasda Jakarta Utara dan juga hingga menjadi anggota Jakpreneur Kecamatan. Betul ya Ibu ya? Betul sekali. Waduh, jadi Ibu sibuk banget ini ya Bu ya? Ya dibilang sibuk enggak juga sih, mengalir apa adanya. Mengalir apa adanya tapi ini ya kesana kemari gitu ya. Iya, dan juga ternyata Ibu Rara ini ya sejak 2007, jadi sekitar sudah 15 tahun ya Ibu Ferry ya. Ibu Rara ini ternyata menggiatkan masyarakat untuk menjaga lingkungan. Betul. Nah, mungkin boleh untuk pertamanya nih ya Ibu Ferry diceritakan bagaimana sih waktu proses seleksi sosok Ibu Rara ini? Jadi tahun ini kita menerima kurang lebih 140 cerita dan memang berat buat kita untuk memilih 20 untuk dijadikan nominator. Dan salah satu sosok Ibu Rara ini yang menonjol adalah bahwa dia mengambil peran di masyarakat untuk lingkungan, tetapi juga memberdayakan orang-orang di sekitar. Selain aktif di PKK, Ibu Rara ini juga kebetulan Ibu RW. Jadi memang sangat berpengaruh terhadap ruang gerak di sekitarnya. Dan selain memberdayakan keluarga, juga memberdayakan warga di sekitar, dia mencari jalan untuk menjual barang-barang yang dibuat itu. Jadi nggak sekedar ngumpulin sampah, ngumpulin barang-barang bekas, diajarin ke tetangga terus sudah gitu. Tapi dia juga cari jalan untuk bisa menyalurkan hasil dari kerajinannya. Masya Allah Bu, itu sebenarnya yang poin pentingnya ya. Jadi nggak hanya nggak hanya bikin, tidak hanya mengumpulkan, tapi juga sampai dari hulu ke hilir gitu ya Bu ya. Sampai menjualnya juga diurusin sama Ibu Rara gitu ya. Nah, saya jadi tertarik gitu sama kisahnya Ibu Rara gitu. Bagaimana sih Bu awalnya Ibu ini tergerak gitu untuk mengolah barang-barang tidak terpakai ini ataupun barang-barang bekas ini untuk menjadi sebuah kerajinan? Bermula sih memang dari hobi ya. Aku memang hobi untuk belajar segala sesuatu, belajar dari hal-hal yang ada di sekitar yang jangan mahal deh, karena kalau mahal kan harus beli ya. Jadi memanfaatkan barang yang ada. Memang belajarnya pertama sih hanya lihat-lihat YouTube seperti itu. Tertarik, terus belajar membuat setelah bisa, langsung aku bilang,
yuk teman-teman ikut dulu yuk gitu. Manfaatkan nih, banyak nih kita limbah-limbah di kita yang tidak terpakai. Seperti itu. Jadi mulailah mereka juga aku ajarkan, aku bikin agak tempat di rumah agar kita bisa berkumpul bersama. Setelah itu juga kan banyak sampah-sampah tuh, kami juga membuat bank sampah sih. Bank sampah. Jadi memilah-milah mana yang bisa kita pakai untuk kerajinan, yang kita bisa daur ulang, mana yang memang bisa kita jual. Jadi sampah-sampah kebanyakan kita sih banyak ngambil yang kertas-kertas ya. Kertas-kertas dan HVS tuh dari koran dan HVS. Kalau botol-botol itu kita ambil tutup-tutup botolnya. Itu kita bikin. Cuman maafin nggak kebawa gitu gini. Nanti jangan dibocorin dulu. Seperti itu sih. Jadi jadi biar paling tidak di dalam komplek kita sendiri itu bisa lebih bersih, lebih rapi. Kita kan tinggal di dalam komplek, Bu. Jadi biar tidak adalah sampah-sampah yang di got-got di depan-depan jalan, seperti itu sih awalnya. Oke, jadi memang awalnya tergerak sendiri juga ya gitu, karena Bu Rara ini juga suka bikin-bikin juga ya Bu, betul. Ya gitu. Emang pada dasarnya kreatif teman-teman ya. Jadi kalau saya pada dasarnya salah satu poin dari pembicaraan itu, oh iya Bu Rara tuh dimintain bikin apa aja bisa kok. Oh pantesan, memang sudah bakatnya ya Bu ya. Iya, insya Allah ya. Terus proses ngajakin ibu-ibu yang lain di lingkungan itu gimana Bu? Susah nggak sih gitu untuk menggerakkan mereka? Pada awalnya memang sih mereka tuh masih skeptis ya dengan apa sih sampah bisa dibuat menjadikan sesuatu yang bisa berguna, yang bisa menghasilkan untuk keluarga. Tapi setelah mereka melihat, aku ajarkan begini loh, dan mereka mulai tertarik. Oh iya ya, bisa ya, tadinya hanya kertas koran biasa, bisa terlihat gitu kan, bisa terlihat jadi barang yang indah dan tidak terlihat itu dari barang bekasnya. Seperti itu, lama 1, 2, tapi tetap aja ya dalam lingkungan ada yang pro, ada yang kontra. Jadi tetap ya kita membuat yang terbaik, yang bagus, pada akhirnya mereka juga akhirnya ngikut juga. Mau dong Bu, belajar Bu, gitu. Ikutan dong Bu, atau kalau kita lagi ngumpul-ngumpul bikin apa Bu? Kok kita nggak diajak sih? Gitu. Ayo sini ngumpul. Terus selanjutnya karena kan saya juga berperan di PKK, yaitu setiap arisan. Setiap arisan kita buat, bukan sekedar ngobrol-ngobrol arisan, tetap kita buat dalam setiap itu kita ikut ada pelatihan. Membuat segala macam yang dari darurat tuh setiap sampai dari mulai pertama bahan dasar sampai jadi. Kisaran ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang nanti sampai bulan berikutnya. Kalau membuat bank sampah itu yang saya tahu tuh nggak gampang kan ya Bu ya. Pertama tentunya Ibu harus ngajarin dulu warganya untuk milah sampah. Kemudian baru barang-barang yang adanya itu dikaryakan. Itu gimana ceritanya bisa sampai membuat bank sampah itu gimana? Iya. Itu juga nggak mudah ya, karena orang berpikir waktu itu ngapain sih ngumpul-ngumpulin, emang aku pemulung gitu kan. Biarin aja itu udah tugas pemulung deh, ngumpul-ngumpul gitu sampah-sampah gitu. Aku bilang enggak, ini ada nilai ekonomisnya di dalamnya, mungkin kita nggak tahu gitu. Tapi setelah itu juga aku ngajak Sudin dari Badan Air memberi penyuluhan juga tentang sampah-sampah mana yang bisa menghasilkan uang, yang bisa menambah kita income kita. Jadi setelah itu ya diajarkan. Tadinya mereka hanya mengumpulkan semua langsung brek nih Bu, gitu kan. Brek nih Bu. Aku bilang kalau kayak gini nggak ada nilainya. Karena sampah itu bernilai, memang dia setelah dibersihkan, tidak ada label, dan tutupnya dipisah, itu lebih bernilai. Lebih besar nilainya dibanding dia masih ada tutup botol yang utuh. Gitu. Tadinya kan kita nggak tahu tuh. Jadi pas dijual itu memang murah. Males Bu, cuma segitu, ngumpulin banyak, hasilnya segitu aja gitu kan. Udah terus diterangkan lagi oleh dari Badan Air bahwa untuk lebih menghasilkan itu ada semua sampah bukan hanya langsung brek gitu aja, tapi memang harus dibersihkan. Ya kerja keras dikit lah, sambil duduk-duduk ngeletek-ngeletekin gitu kan, kayak gitu aja. Akhirnya mereka ya alhamdulillah semangat sekarang bisa, karena ya nggak terasa sih ngumpulin 2 minggu nabung 6.000, nabung 5.000 seperti itu. Nah, itu kalau bank sampah itu kan biasanya ya, mereka menjual sampah kemudian sudah selesai kan ya, uangnya bisa didapat di tabungan gitu.
Tapi kenapa kok terus Ibu memilih untuk membuat kerajinan? Sebetulnya kan sudah selesai kumpulin sampah, pilah sampah, udah. Kenapa Ibu kemudian memilih untuk membuat kerajinan? Iya, karena ya itulah, karena memang dibilang kayak emang naluri ya, ini kayaknya bisa nih dijadikan sesuatu yang menarik seperti itu. Karena saya juga lihat-lihat YouTube, lihat-lihat Pinterest tuh, ide-ide dari luar itu ada aja yang bisa pengen diaplikasikan lah gitu. Jadi ya sudah, ini kayaknya bisa nih bikin, aku coba dulu gitu. Dan ternyata memang ya menghasilkan dengan lumayan lah Bu. Selain memang untuk, kalau tidak untuk dijual itu bisa kita ditaruh di rumah, di pos RW, di kelurahan, itu lumayan lah gitu. Jadi juga yang punya kreasi, yang mempunyai nilai seni dalam diri dia juga akhirnya bisa berkreasi, bisa membuat sesuatu. Dan itu biar bagaimanapun jadi kebanggaan diri gitu ya. Sebagai ketua PKK juga teman-teman warga bahwa ini loh aku bisa loh bikin loh gitu. Tadinya cuma dari ini tapi ternyata sekarang bisa loh menghasilkan sesuatu yang bagus dan bila dijual tuh bisa dapat gitu. Seperti itu Bu. Jadi Membuka skill baru juga ya Bu Heri jadinya barang ya. yang nggak bermanfaat jadi bermanfaat. Iya. Gitu. Seperti itu. Iya. Jadi, Dan ini ya terlihat tadi usahanya Ibu Rara pertama-tama tadi memberikan penyuluhan dulu, memberikan why-nya dulu nih kenapa sih gitu kan ini sampah-sampah nih nggak cuma sekedar kumpul-kumpul terus nih setor gitu, karena memang masih begitu banyak sih mindsetnya ya. Iya. Dipikir oh ini kan sampah kering kasih, padahal itu kan mungkin sampah bekas kemasan makanan yang memang sudah tidak ada nilainya lagi sebenarnya Iya. gitu. Emang saya juga pernah baca-baca nggak semua sampah yang kering itu bisa Iya, ditaruh di bank sampah gitu. memang iya Nah, sih. Bu, kan ini di kompleks ya. Sebetulnya lebih mudah atau lebih sulit sih kalau biasanya untuk mengajak mereka membuang sampah. Kalau kompleks itu kan biasanya udah ada bagian Petugas, buang sampah, bagian petugas sampahnya keamanan, udah datang. sendiri-sendiri gitu. Ya itu seperti tadi bilang ya Bu, agak awal-awalnya agak sulit karena mereka menganggap itu udah diambil pemulung kok gitu kan. Udah ngapain aja sibuk-sibuk itu ribet gitu. Udah biarin aja pemulung. Tapi ya kembali itu lagi, kalau kita ibu-ibu kan mendengar ada nilai ekonomi, nah pasti kan bangkit kan. itu ciri khas ibu-ibu deh Pasti pasti loh. kan. Ada sampingan-sampingan tambahan. Ayo yang urusannya dengan makanya diiming-iming ini loh Bu, ini dapat gue bilang. Enggak kalau dia dengan namanya bersih ya, sampah bersih itu kita bisa lumayan menghasilkannya. Kita kumpulin Sampai sebulan. berapa tuh Bu? Kalau dalam sebulan gitu dapat nilainya berapa? Masih enggak banyak sih Bu, karena kan dia kalau per kilo 3.000-an, tapi sebulan ya lumayan lah. Kadang-kadang kita dapat 12.000, 15.000, 30.000, tergantung. Kadang-kadang mereka kalau ada yang semangat ya, kayak di tempat aku ada yang semangat, mereka bukan hanya dari sampah mereka sendiri. Jadi kalau mereka di luar pas nemu gitu kan, ada nih gitu, mereka ambil, mereka masukkan ke dalam tas gitu kan, lumayan nanti di rumah dibersihkan, nah bisa disimpan lagi nanti untuk dijual kembali. Jadi memang akhirnya orang mau perhatikan lingkungan ya untuk iya, membersihkan sampah. Efek dominonya di situ. Iya gitu. benar. Karena kan kalau nunggu dari rumah mungkin dia lama ya, tapi kadang-kadang di jalan dilihat, ada sampah nih orang buang sembarangan, diambil memang Bu, diambil, dikeremas, dimasukin ke dalam tasnya, dibawa pulang, nanti dikumpulkan lagi, seperti itu. Ini dia yang kerennya ya Bu Ferry ya, aksi hidup baik yang dibawa oleh Bu Rara ke lingkungannya gitu ya, tidak hanya tadi membuka sampai kan ini kan bisa dibilang membuka lapangan kerja juga gitu ya, biarpun sedikit-sedikit gitu, membuka skill baru, tapi juga itu tadi mendorong orang ke lifestyle yang lebih bagus dengan lebih peduli dengan lingkungan gitu. Itu sih poinnya tuh. Nah, udah berapa banyak nih yang udah diajakin untuk ikutan programnya Ibu Rara? Saat ini sih masih dalam lingkungan aku saja ya, masih di lingkungan. Kalau dulu pas lagi ngajar sih anak murid juga dibawa, disuruh seperti itu, tapi setelah off mengajar jadi saya masih fokus di lingkungan aja gitu. Tetangga-tetangga diajak. Iya, terutama kita meminta dari kader PKK RT itu untuk mengembangkan lagi. Gitu kan, kalau dari PKK RW kita kembangkan lagi ke PKK RT, dari PKK RT, nah itu mereka kembangkan lagi
pada saat mereka arisan ya, pertemuan seperti itu. Jadi arisan juga mereka sekalian ngumpulin sampah juga enggak? Iya, ada arisan ngumpulin sampah, terus juga kalau pas jadwal kita ada pelatihan nih mau bikin ini nih, ya seperti itu Bu. Jadi nggak cuman arisan kocok makan pulang, gitu. Tapi ada sesuatu yang harus kita jadikan dalam saat berkumpul-kumpul itu. Jadi bukan kalau PKK imetnya dulu kan perempuan kurang kerjaan. Nah, sekarang ada kerjaan kita. Jadi bukan cuma kurang kerjaan, kita kebanyakan kerjaan. Iya. Waduh, ya, ya. Malah Kadang-kadang kalau kata Bu nanti malam lanjut lagi ya Bu ya, gitu ke rumah ya hayo aja gitu. Kalau mau lanjut ayo lanjut ke rumah. Seperti itu sih. Ini aku jujur terinspirasi banget ya, maksudnya ini kan baru di Tugu Utara tuh kecamatan ya, Iya. di satu kecamatan gitu ya Bu ya, maksudnya semoga ini tuh gerakannya juga bisa menularkan ke seluruh kecamatan di Insya Allah. luar situ ya Ibu ya, Iya. gitu, semakin terinspirasi dengan pergerakannya Ibu Rara gitu ya Bu ya. Amin. iya. Kalau di masa pandemi ini Bu, apa saja sih yang dikerjakan di aktivitas Ibu di RW? Apakah masih ngolah sampah atau masih aktif terus bank sampahnya? Bank sampah masih kan kalau kita bank sampahnya kan tetap kalau pas jadwal yang petugas bank sampahnya datang baru kita kumpulkan di RT masing-masing. Jadi itu bank sampahnya itu datangnya petugas pengambilnya itu dari ke RT-nya masing-masing. Seperti itu karena kalau ditaruh di depan Kumpulin. numpuk itu agak susah juga Bu, kadang-kadang hilang diambil pemulung juga kan. Iya. Jadi kita akhirnya membuat bahwa bank sampah itu di RT-nya masing-masing. Jadi setiap tanggal hari Sabtu misalnya itu petugas kebersihannya datang, petugas itu langsung kumpulkan ini nanti jam sekian mau datang dan mereka langsung membawa sampahnya masing-masing. Kemarin juga ikut kita buat pelatihan masker untuk itu Membuat teman-teman masker lingkungan, buat masker sendiri. Dan mereka juga tadinya yang berpikir bahwa membuat masker itu susah, akhirnya malah terinspirasi, senang. Ternyata gampang ya membuat masker, gitu kan? Ya kalau dilihat kan seperti ini kan, kalau yang nggak tahu dipikir susah nih, kayaknya buat masker. Gitu kayak, Bu saya nggak punya mesin gitu kan, ya udah pakai tangan kita. Jadi tetap jahit pakai tangan dan akhirnya mereka suka. Jadi mereka bikin sendiri dengan pola yang sudah ada. Kain perca gitu. Jadi baju-baju mereka, batik-batik mereka yang sudah nggak terpakai malah jadi bermanfaat sekarang. Yang udah robek-robek kan, Iya. mereka bikin masker. Serius jadinya ya. Paling tidak kan lumayan lah, nggak usah beli masker, kita bisa bikin sendiri. Gitu, hanya beli Selain karetnya. dipakai sendiri dari baju sendiri gitu, ada yang dijual atau mungkin Ada Ibu. Jadi kalau UP2K kita masih tetap jalan. UP2K kita masih tetap memproduksi. Kemarin juga selain kita menjual, kita juga mendonasikan. Tuh. donasinya kemana Bu? Kemarin kita ke Brebes sama ke Aceh, terus ke beberapa lingkungan yang dekat saja. Seperti itu. Oke. Wah sampai Jauh ke juga Aceh. ya. Kenapa tuh milihnya Brebes dan Aceh Bu? Oh, karena memang kan ada flyer dari grup kita Oh, kan, oke. grup di Facebook kan kita punya grup. Jadi mereka minta gitu, tolong dong kalau ada yang bisa ini kirim masker. Udah kita ikutan, ayo gitu bilang. Ini ada masker, ayo Bu gitu. Mereka senang sih, antusias walaupun pandemi, jadi tetap ada kegiatan yang dilakukan. Tidak hanya diem-diem di rumah saja. Di RW Ibu ada berapa RT? Ada 7. 7. 7 Jadi RW. petugas itu ngambil keliling ke tiap RT. Iya, tiap RT. Satu RT dikumpul atau ke rumah-rumah? Enggak, dari warga yang ngumpul di RT dengan membawa ininya masing-masing, baru nanti ditimbang di situ. Itu nanti yang mengumpulkan ya mereka dananya ada yang disimpan, ada yang diambil. Iya. Ada yang emang di ini ya, maksudnya ditaruh aja gitu. ditabung ya. Ada yang mau taruh aja dia simpan dulu, nanti kalau udah banyak baru diambil. Tapi ada juga yang langsung mau ambil seperti itu. Nah, tadi kan Ibu Rara kan menyebutkan bahwa ada pelatihan-pelatihan gitu ya, membuat kerajinan ini gitu. Seperti apa Bu cara untuk memberikan pelatihannya gitu? Ya itu tadi pas saat arisan. Nah, aku bilang daripada Apakah Ibu Rara sendiri gitu atau memang udah ada timnya sekarang gitu? ya ada saya sendiri, terus ada juga kita bekerja sama dengan teman kayak ini yang daur ulang koran ini. Aku bekerja sama dengan teman dari Dajavi Craft tuh. Dia mengajarkan dan di situ juga kerjasamanya lumayan lah. Jadi limbah koran sama kertas kita bisa limpahkan ke Dajavi,
Dan Dajapri juga kalau lagi banyak pesanan bisa dilimpahkan ke kita. Jadi ikut bantu bikin juga. Iya Bu, kan kalau kayak gini yang berat ini ngelintingnya itu loh. Oh iya. Ngelintingnya itu. Saya pernah belajar tuh, Iya. susah ternyata. Itu Mesti dia telaten. Harus telaten, jadi harus lintingannya pas, tidak kendor, tidak apa. Kita juga bekerja sama dengan jakpreneur kecamatan. Karena kan aku anggotanya, jadi kadang-kadang kita, Mbak Rina, ada nggak nih pelatihan? Kalau ada pelatihan warga aku dong diajak. Gitu. Alhamdulillah kemarin juga ikut ada pas masa pandemi ini juga ada pelatihan. Pelatihan salah satu juga ikut pelatihan buat masker sama kemarin bikin dari kuliner dari lemon tea. Apa? Lemon tea, es lemon tea. Bikin es lemon tea. Oh, ya Dari Allah. itu dari jakpreneur kecamatan datang ke komplek kan. Mereka itu buatnya di situ. Jadi nggak melulu soal sampah, nggak melulu tentang barang bekas, tapi pokoknya pemberdayaan usaha peningkatan Pendapatan keluarga, Bu. Jadi aku tuh memang selalu minta ke kecamatan jika ada pelatihan tolong diinfo agar warga juga bisa ikut. Paling tidak di kita sudah ada yang mentas lah istilahnya dari jakpreneur itu. Kemarin mentas mulai dapat orderan, dapat apa. Seperti itu, Bu. Kan alhamdulillah sih. Jadi sebagai Ibu RW, dia menghubungkan, Bu Rara ini menghubungkan ya antara kebutuhan warga untuk bisa berdaya dengan jakpreneur dari kecamatan. program-program yang ada di Program pemerintah. Disinkronisasikan. Iya. Yang terasa sih dari waktu keliling wilayah gitu ya, kalau RW-nya dicintai, kalau kelurahnya dicintai, biasanya masyarakatnya itu guyup ya Bu ya. Iya, Jadi ada atmosfernya ya Bu. ada antusiasnya Ada gitu. antusiasmenya. Iya. Ya lumayan juga sih kemarin juga dengan memberdayakan lingkungan itu kita juara 3 tahun 2015 ya Pak. Penghijauan setingkat juga? nasional, juara 1 setingkat kota. Wah. Juara nasional juga di pemberdayaan Di penghijauan. penghijauan. Jadi nggak cuma soal sampah nih, Iya, penghijauan kerjasama juga. ya, penghijauan Apa aja sih Bu BPKK. yang dikerjain penghijauan? Waktu itu kita hatinya PKK Ibu. Oh, hatinya PKK. Hatinya PKK. Jadi udah juara tingkat nasional ya? Ya, kalau penghijauannya, tapi penghijauannya itu juga kita bawa nama dari RW ya, dari RW kita. Jadi apa yang dikerjain di penghijauan Bu? Kemarin kita nanam pohon juga kan daerah utara dulu memang Iya. terkenal Terkenal gersangnya, dengan Bu. keringnya Di gersang. makanya terus di depan taman, di depan jalan mau masuk ke komplek tuh kita bikin taman. Bikin taman itu juga awalnya dapat tantangan sih karena kan image masyarakat depan rumah gue tuh punya gue loh. Jalanan depan rumah gue tuh punya gue loh. Tapi ya dengan pengertian buat penghijauan akhirnya mau dibuat taman-taman seperti itu, dan di rumah-rumah juga mulai nanam tanaman hijau toga, gitu ya. tanam hijau seperti itu. Ya itu tantangannya mungkin penerimaan dari Dari warga ya. masyarakat karena ya seperti kita tahu segala niat baik belum tentu dianggap baik. Nah, tapi ya disitulah tantangan kita sebagai apa namanya pemimpin di wilayah untuk bisa memberikan warganya edukasi dan pemahaman. Pengen tahu juga nih Putri, rahasianya Bu Rara untuk tetap konsisten gitu ya menjalankan ini tuh apa sih? Itu ya bermula memang dari hati sendiri ya, dari kemauan sendiri, dari emang karena suka, kan diri sendiri itu udah suka berbuat, suka melakukan aksi. Nggak usah deh, terserah deh orang mau perhatiin mau enggak gitu kan, terserah deh mau anggap apa, tapi ini loh aku bikinnya ini loh gitu. Ya, mereka ada yang kadang mencibir apa, tapi ya itu aku bilang aku bisa kok membuat dari sesuatu yang tidak ada artinya menjadi berarti. Ya itu dengan mencontohkan segala macam aku bikin, mereka akhirnya tertarik. Tapi ya intinya memang dari semua kan bermula dari hati dan niat. Nggak ada kadang udah pengen berhenti gitu nggak? Alhamdulillah sih enggak sih Bu. Mentok gitu ya. Duh, Iya, ya kayaknya, orang aduh. diajak susah gitu terus udah. Kalau misalnya mentok cari lagi yang lain gitu. Nggak kepikiran sih untuk berhenti. Paling kalaupun misalnya nanti sudah tidak menjadi ketua, tapi ya tetap berkecimpung di dalam situ PKK situ. Karena sayang bagi saya tuh PKK PKK itu
saya lihat itulah yang menggerakkan warga di sekitar. Yang kalau bilangnya katanya ibu-ibu kurang kerjaan, Ya kan, itunya dulu kan, salah sekali. iya makanya Mereka tuh Itu salah ibu-ibu yang sekali, penuh ya. inspirasi, Betul. ibu-ibu yang peduli, yang mereka tuh kerjanya tuh nggak cuma mikirin rumahnya. Apa sih coba, mereka tuh relawan, Ya. digaji enggak, tapi kerjanya sibuk banget ya Bu ya. Banget. Dalam PKK itu ada yang dari Pokja kan pendidikan lah, lingkungan, posyandu, dasawisma, gitu kan. Ya itulah semua harus dijalani dengan senang hati. Dalam rentan waktu sekian lama ini gitu ya, Ibu melihat perubahan lingkungan yang signifikan nih yang terjadi itu apa sih? Ya pelan-pelan kita bangun image kita sendiri, gitu, bahwa ini loh RW kita walaupun di dekat sini, tapi tetap bisa menghasilkan, tetap bisa dipandang, dan tetap kalau masuk ke dalam RW kita tuh nggak kumuh. RW Nggak kita RW kita tuh sejuk. Terpikir nggak untuk kemudian menularkan ke RW sebelah? Sebenarnya sih saya welcome aja Bu. Kalaupun diminta sih saya selalu welcome. Karena ada temen juga minta. Nah, tapi dia pribadi sih minta ajarinnya pribadi. Gitu, ajarin dong, boleh. Bayar? Enggak. Karena bagi saya kalau mengajar itu bukan melulu hanya uang ya. Ya, setuju. Tapi yang lebih bermanfaat itu ilmu. Ilmu nggak akan hilang setelah kita meninggal, tapi kalau uang akan habis. Tapi kalau ilmu semakin ditularkan maka akan semakin banyak kembali ke kita. Seperti ibu itu sih prinsipnya. Iya. Ya. Setuju banget karena itu kan ya, aku juga kebetulan suka ngajarin anak-anak nih ya, ngajarin anak-anak public speaking gitu. Emang saya juga ya yang penting tuh ilmunya disampaikan, semoga bermanfaat, siapa tahu jadi amal jariah buat Iya, kita betul. gitu kan ya Bu ya. Dan kepuasannya itu yang tidak terhitung ya. Betul Bu, banget. dari kita ngajarin dari yang nggak bisa menjadi bisa dan hasilnya itu bagus, itu rasanya seneng banget. Seneng banget bisa mereka akhirnya bisa berkarya, bahkan kalau syukur-syukur bisa melebihi kita kan karyanya. Seperti itu. Ibu Rara rencana ke depan itu apakah ada yang khusus yang ingin dicapai oleh Bu Rara? Rencananya ke depan tuh terutama memang lingkungan aku sendiri itu mereka semakin banyak yang bisa, ibu-ibu rumah tangga itu yang bisa menghasilkan sendiri, keuangan sendiri tanpa harus keluar rumah. Itu sih Bu targetnya. Jadi walaupun mereka di rumah saja, iya. Walaupun mereka di rumah saja, mereka bisa menghasilkan, menambah income keluarga seperti itu. Ya itu salah satunya aku mencoba, pokoknya yang mau ikut pelatihan-pelatihan ayo, agar mereka bisa menambah ilmu dan bisa dikembangkan kembali. Baik Ibu Rara, ini kalau kita ngobrol lebih lanjut tuh kayaknya emang nggak bisa dalam waktu yang singkat ya. Pengennya tuh wah Masih seharian banyak. gitu ngobrol sama Ibu Rara nih karena sangat menginspirasi dan kita juga jadi pengen mencontek dalam tanda kutip aksi hidup baiknya Ibu Rara ya. Semoga aku mungkin di lingkungan aku sendiri nanti bisa juga seperti ini. Kalau aku pribadi sih udah sih Bu, pilah-pilah sampah udah gitu. Cuman memang belum ada gitu loh, maksudnya keahlian untuk bikin kerajinannya gitu. Terus mungkin aksesnya gitu. Makanya semoga bisa dijadiin contoh nih di lingkungan saya sendiri gitu ya. Oke, nah mungkin Ibu Ferry boleh silakan memberikan apresiasi kepada Ibu Rara atas sosoknya dan juga prestasinya. Ya. Jadi saya sangat menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Bu Rara untuk menjaga keseimbangan lingkungan di sekitar rumah Ibu, selain juga sebagai ketua RW. Jadi peran yang diberikan yaitu sebagai ketua PKK RW itu betul-betul termanfaatkan, betul-betul dijalani dengan sepenuh hati, dengan menghubungkan warga dengan program-program yang ada dari pemerintah. Iya, Bu. Dan juga dari penghijauannya ada, sampahnya ada, berkaryanya ada, UP2K-nya ada. Dan ini semua tentunya membuat situasi di RW Ibu menjadi lebih, tadi Ibu bilang lebih tenang, lebih nyaman. Aman. Dan itu satu titik di Jakarta Bu, titik di Jakarta. Tapi dampaknya satu titik itu bisa, insya Allah akan jauh lebih luas lagi. Kalau aku puntur kan, satu titik gitu, tapi kan dampaknya sebadan. Nah Ibu
satu yang Ibu kerjakan di RW Ibu, insya Allah dampaknya dirasakan seluruh Jakarta. Amin. Terima kasih banyak dan Sama-sama, mudah-mudahan Ibu Ibu Ferry. sehat terus, Amin. bisa kemudian terus berkarya dan menginspirasi semua orang. Mudah-mudahan makin banyak yang bisa bergabung. Iya, mudah-mudahan. Amin. Ya, betul banget. Saya setuju dengan perkataan Ibu Ferry tadi dan juga tentunya teman Aksi Hidup Baik ya. Ini merupakan sebuah cerita sosok ibu-ibu kota yang patut kita berikan apresiasi dan juga patut kita jadikan inspirasi karena tentunya Ibu Rara ini selain beliau tentunya memberdayakan dirinya dia sendiri tapi menularkan banyak sekali semangat, menularkan tentunya aksi hidup baik bagi perempuan-perempuan di sekitarnya, bahkan ini sampai memberikan sebuah dampak yang sangat luar biasa, bermanfaat dan juga nyata untuk lingkungannya. Dan tentunya Ibu Rara secara konsisten selama 15 tahun lamanya dan semoga seterusnya juga ya Bu ya, walaupun mungkin nanti sudah tidak menjabat ya, tentunya akan terus semangat memberikan ilmu, memberikan manfaat yang positif bagi lingkungannya. Itu ya Amin. tentunya yang sangat kita apresiasi kepada Ibu Rara. Kayaknya bawa karya juga. Nah, itu ya saya tadi pengen banget ya, udah pengen saya colek si karyanya itu ada apa aja itu, sih? Bu? Saya pengen lihat Ini tuh, Bu, karya penasaran. ibu-ibu di sekitar rumah Iya. Ibu. Ini. Nah, Ini dari daur ini dari koran. dari Koran itu dari dari kertas koran, Bu. HVS. Ini Kelihatan koran, kayak Ibu. koran. Ini nih yang tadi saya bilang milin itu susah karena mesti Iya. konsisten Iya, ukurannya. Kayak Iya. kayu ya. Sampai kayak Maksudnya kayu. Hampir, oh iya benar dari koran. Dari koran ini. Bisa keras gini sih Bu? Kita vernis. Ah, Jadi ini pun kalau kena air nggak masalah. iya iya iya. Nggak akan jadi lembek Apa- gitu. apa? Dia tetap akan keras. Ini tuh Ini kuat yang banget itu loh piring. guys. Iya, ini Alas- tatakan alas cakir. Ini tuh bisa jadi Tempat pot. Masuk juga bunga. nih buat Sekarang kan hiasan lagi di sini. musim Iya. tanaman ya. Tanaman mahal bisa terkesan. Tanaman mahal taruh sini, jadi langsung deh. Iya. Oh iya, sekarang kan lagi Bu Rara tuh bisa. Sekarang tanaman kan lagi mahal ya, karena orang pandemi tuh. Iya. Bisa tuh Bu, Iya, mulai kemarin juga bikin lagi tuh. Saya Mungkin juga penghijauan itu. Heeh. betul. Tinggal ini ya Bu, mungkin ada ini berarti tapi ini air juga bisa keluar sih. Bisa sih, tapi Enggak, ada bolong-bolong. tapi 3 potnya aja dimasukin. pot Oh iya dimasukin, benar. kalau itu baru biasa. dikeluarkan. Iya, Nah, ini masukin lagi ke pot ya Bu ya. Iya, Iya. iya. Terus apa lagi Bu boleh dikasih tahu? Ini kayak buku ya, sampul buku. Tapi ini contoh. Ini sampul buku. ini keranjang. Biasanya yang suka pergi-pergi tuh pakai note masukin Iya sini. iya 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 iya. Cakep ya? Lucu banget. Ya, ini paling simpel juga. Ini yang paling simpel sebenarnya seperti ini. Paling simpel ini ya. Simpel. Ini dan Kalau ini kita yang lihat paling sih kayaknya simpel. rumit. Paling simpel Bu seperti itu. Iya, ini Aduh, paling simpel ini, Bu. bagaimana karya saya ini? Ini kalau segini korannya berapa banyak? Ini lumayan ya. Satu ini tuh Bu, itu paling cuman setengahnya. Apanya, Bu? Setengah lembar koran. Kalau satu linting itu kita ambil seperempat, jadi satu koran itu dibaginya 4. Bagi 4, dan satu ini bisa pakai 2 koran. 2 koran. Itu bisa buat alat kosmetik, Iya, taruh situ. Bisa. Ini bisa belinya di mana sih Bu? Ya, Bisa belinya di mana barang-barangnya gitu? bisa langsung. Kalau aku seperti ini bekerja sama dengan Dazafi Craft. Dazafi Craft Dazafi dari Mbak Heni, ya. Terus Ada Mbak- di sosial media nggak Bu? Mbak Heni, kalau aku ada, aku di sosial media aku Amira Rere. Kalau Mbak Heni kayaknya tidak bermain sosial media dia. Mereka mungkin kalau ini ya terima order aja. Terima order. Iya, paling masuknya di Dekra sih Mbak Heni, itu masuknya Dekranasda. Dekra. Ini Dekranasda itu wadah buat perajin Iya. Jakarta. Biasanya yang Masuk, beli siapa Bu? Ada Bu, alhamdulillah pesanan-pesanan. Padahal ini buat souvenir, buat jadi hantaran saat nikahan, acara pernikahan, seperti itu. Sekarang tuh lucu ya, kan karena pandemi ya Bu ya, kan jadi orang-orang yang punya hajat gitu ya, mereka mengirimkan souvenir ke rumah-rumah yang Oh, iya. diundang. Iya gitu. Karena nggak biasanya Karena nggak bisa datang bawa datang. souvenir. Jadi mereka dan ini bisa banget nih ntar diisi ada masker, ada misalnya buku apa pengajian Iya. gitu. Tapi produksinya bisa banyak gitu ya Bu ya? Bisa Ibu, bisa. Makanya katanya kalau lagi banyak Nah, warga disuruh dioper, bikin gitu ya. dioper. Itu tempat tisunya menarik tuh.
Karena kan memang apa namanya? Lucu ya. Ya lucu. Ini kalau ini dari Ini kalau udah masuk ke campur toko HVS besar itu. udah jadi mahal Iya, ini. udah itu. Ini bagus nggak di furnish? Itu Itu dari jadinya dari lebih HVS alami. kertas HVS. Oh, Jadi lebih alami itu ya. ya bisa bikin figura, bisa bikin Bisa Ibu. lucu banget. Bisa apa namanya? Buat buku juga bisa. Bisa buat kayak naruh buku kan? Gitu. Cakep Iya, ya. ini tuh kertas bener ya. Iya itu kertas HVS kalau itu. Oh, pantas dia kaku ya. Kalau kertas HVS agak kaku. Juga Kuat lagi, Bu. Maksudnya Iya, kokoh. iya kan kokoh gitu. Jadi kelihatan kualitasnya bagus. Kalau ini memang Oh, makasih lintingannya banyak. yang paling harus. Kokoh. Itu ngelintingnya itu memang susah kok. Saya pernah nyoba. Diajarin waktu itu. Itu coaster Yang ya, Bu lain ya? sih bisa. Mana? Yang itu Iya. apa maksudnya alas Coaster. Iya. coaster ya. Posternya nih bagus nih sama tempat Oh, ini tisunya. tadi, Bu. Nah, iya matching banget ya. Matching. Ini bisa. Kan sekarang tuh lagi apa zamannya tuh mendekor-dekor rumah karena Iya. kita di rumah saja. Jadi apa aja kita dekor. Kalau dulu keluar rumah kita dandan, sekarang rumahnya yang kita didandanin. rumahnya didandanin Betul, gitu. betul. Ini bisa masuk nih. Kalau sekarang kan anak-anak muda tuh ya yang mendekor-dekor rumah Scandinavian gitu kan Nah, katanya. iya. Ini Scandinavian, kayak begini-begini nih warnanya. Iya benar. Gitu. Sama potnya bat bunga. Ya gitu. Jadi memang inilah ya teman aksi hidup baik, inilah produk-produk yang dihasilkan oleh Bu Rara. Dan tentunya kami juga mengucapkan banyak terima kasih ya Sama-sama, atas Ibu. kehadiran Ibu Rara di sini. Ibu Ferry terima kasih juga. Terima kasih. Kita sudah bersama-sama nih ngobrol-ngobrol di acara ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Sampai ketemu lagi. Sampai insya berjumpa Allah. lagi insya Allah. Ini kan berarti masih proses ya Bu ya? Ya masih. Masih proses, kita doakan yang terbaik untuk Ibu Rara. Amin. Ya, Oke, makasih baik. banyak udah Makasih melakukan banyak, Ibu. sesuatu untuk Jakarta. Teman Aksi Hidup Baik, sekian dulu ngobrol-ngobrol kami pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Ibu-Ibu Kota. Sampai berjumpa di Gelar Wicara Ibu-Ibu Kota, mengangkat cerita aksi hidup baik perempuan penggerak Jakarta. Saya Putri Dwi Andari mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.